Oke, kembali lagi ya dengan aku, teman-teman, Alia Sani. Nah, di sini aku bakal membagikan materi mengenai uji non-parametrik menggunakan aplikasi SPSS ya. Nah, kita masuk ke materinya terlebih dahulu. Apa itu uji non-parametrik? Dari pengertiannya, uji non-parametrik adalah metode statistik yang digunakan ketika asumsi tentang distribusi populasi tidak terpenuhi atau ketika data tidak terdistribusi normal. Nah, uji non-parametrik ini tidak bergantung pada asumsi tertentu tentang bentuk distribusi data, sehingga lebih fleksibel dalam menganalisis data yang tidak memenuhi asumsi parametrik. Kemudian untuk jenis-jenisnya uji non-parametrik sendiri yang biasa digunakan itu ada uji Wilcoxon atau uji data tunggal, kemudian ada uji U, kemudian ada uji Kruskal-Wallis, ini ada uji chi-square, uji Sain-Friedman, Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk uji tunggal sendiri digunakan untuk membandingkan dua kondisi terkait dalam satu kelompok. Misalnya, menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi pada satu kelompok subjek. Kemudian ada Mann-Whitney atau uji U itu digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen. Uji ini itu sering digunakan sebagai alternatif untuk uji T jika asumsi normalitas dan homogenitas tidak terpenuhi. Kemudian ada uji Kruskal-Wallis untuk membandingkan 3 atau lebih kelompok independen. Nah, jika ada perbedaan yang signifikan itu, uji ini memberikan kesimpulan bahwa setidaknya satu pasangan kelompok memiliki perbedaan yang signifikan. Lalu ada chi-square untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal. Itu biasanya digunakan untuk menentukan apakah hubungan antara dua variabel atau distribusi variabel itu sama di antara kelompok-kelompok tertentu. Kemudian uji sign digunakan untuk membandingkan dua sampel berpasangan ketika datanya terdistribusi tidak normal atau jika perubahan antara pasangan data tidak simetris. Kemudian ada Friedman, itu untuk membandingkan 3 atau lebih kondisi yang berpasangan, misalnya membandingkan peringkat 3 metode pengobatan yang berbeda-beda. Kemudian ada yang terakhir ada Kolmogorov-Smirnov, digunakan untuk menguji apakah sampel berasal dari distribusi yang sama atau tidak. Nah, uji ini itu menguji sejauh mana distribusi empiris data itu cocok dengan distribusi teoritis yang diasumsikan. Ya, selanjutnya untuk keuntungannya sendiri, menggunakan metode non-parametrik, yang pertama itu ada data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal, sehingga penggunaannya itu bisa lebih luas. Kemudian, dapat digunakan untuk level binomial dan ordinal. Yang terakhir, lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung kita ke contoh soal. Ini sudah ada soal uji satu sampel, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Berikut ini adalah data sampel barat saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya. Angkanya sebagai berikut. Kemudian pertanyaannya, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi seluruh produk saus cabai yang berdistribusi normal. Perusahaan ingin mengetahuinya. Oke, langsung kita ke aplikasi SPSS. Nah, di sini aku juga sudah memasukkan data-data yang kita butuhkan. Tadi kan ada berat. Ini kita tulis di bagian name, di menu variable view. Nah, kemudian ini udah lengkap ya. Aku juga udah masukin data di data view, datanya seperti di soal. Selanjutnya kita langsung klik analyze. Kita klik non-parametric test, kemudian one sample. Maaf. So, kita klik analyze, kita klik non-parametric, kemudian
legacy dialog. Kemudian kita klik one sample case ini. Nah, ini kita pindahkan di test variable. Kita klik normal. Dan oke. Nah, ini sudah muncul hasilnya one sample chromatograph random test. Kemudian untuk analisisnya, distribusi populasi mengikuti distribusi normal untuk H0. Sedangkan H1 distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusan dasar itu berdasarkan probabilitas. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, jika probabilitasnya kurang dari 0,50, maka kesimpulannya H0 ditolak. Nah, jadi keputusannya terlihat bahwa pada kolom asymptotic two-tailed itu untuk diuji dua sisi adalah 0,730. Karena kasus di atas itu diuji satu sisi, maka probabilitasnya itu menjadi 0,730 dibagi 2 atau 0,365. Nah, di sini dapat dilihat probabilitasnya itu di atas 0,05. Jadi kesimpulannya H0-nya diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Selanjutnya juga sudah ada contoh soal tentang uji data dua sampel berhubungan atau dependent, uji peringkat bertanda Wilson. Contoh soalnya, sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Selang 3 bulan kemudian, siswa-siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badan yang nyata. Nah, di sini sudah ada tabel hasilnya sebelum dan sesudah dalam kilogram. Kemudian kita langsung ke SPSS saja. Nah, di sini sudah kita ada di menu variable view dan aku juga udah masukin data-data yang kita butuhkan. Kemudian klik data view seperti ini. Kita kemudian klik analyze. Kemudian kita klik parametric test. Lalu one sample, legacy dialog. Kemudian kita klik related samples. Oke, selanjutnya ini kita pindah, sebelum kita pindah ke test pair variabel 1, kemudian sesudahnya kita juga pindahkan variabel 2. Nah, ini kita test type-nya kita pilih Wilson, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Nah, untuk analisanya, berhipotesis untuk H0, suplemen tersebut tidak mempunyai efek berarti pada berat badan. Kemudian untuk H1-nya, suplemen itu mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Kemudian untuk pengambilan keputusan, dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel, yaitu jika statistik hitungnya lebih kecil daripada statistik tabel, maka kesimpulannya H0 ditolak. Kemudian jika statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, maka H0 diterima. Nah, untuk statistik hitung sendiri, menghitung statistik uji dari Wilson, dari output yang dilihat itu, tadi terlihat bahwa dari 10 data, ada 2 data yang mempunyai beda-beda negatif, dan 8 data bernilai positif, dan tidak ada yang sama. Dalam tes Wilson ini dipakai jumlah yang berbeda-beda yang paling kecil. Karena itu dalam kasus ini diambil beda-beda negatif, yaitu 4.
Dari angka ini didapat uji Wilson T adalah 4. Kemudian untuk statistik tabel dengan statistik tabel Wilson dapat dilihat di tabelnya. Untuk jumlah datanya kan ada 10. Uji satu sisi dan tingkat signifikansinya atau alfanya sama dengan 5%, maka didapat statistik Wilson. Nah, untuk keputusannya, karena statistik hitungnya itu lebih kecil dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Untuk dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas, jika probabilitasnya lebih besar dari 0,5, maka H0-nya itu diterima. Sedangkan jika probabilitasnya itu 0,05, maka H0 ditolak. Nah, dari analisis itu dapat diambil keputusan bahwa pada kolom asymptotic data ini to tails untuk diuji dua sisi adalah 0,016. Nah, karena kasus ujinya satu sisi, maka probabilitasnya itu 0,016 dibagi 2 atau sama dengan 0,008. Itu dapat dilihat bahwa probabilitas di bawah 0,05. Ya, dari teman-teman. Jadi kesimpulannya H0 ditolak. Atau Superman itu memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Selanjutnya ada uji Mann-Whitney. Ini untuk uji data dua sampel tidak berhubungan atau independen. Contohnya, sudah ada contoh soal sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya. Maka dibentuklah sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Berikut ini hasil dari kelompok tersebut. Nah, ini sudah ada tabel, ada nomor. Di sini sudah ada nomor salesman dan kelompok. Oke, langsung saja kita uji di aplikasi SPSS. Nah, ini aku sudah memasukkan data-data yang kita perlukan di aplikasi SPSS di menu variable view. Kita cek di data view seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik analyze. Kita klik non-parametric test, legacy dialog. Kemudian ini, two independent samples. Nah, ini kita klik salesman, kita klik di test variable, kemudian kelompok kita klik di grouping variable. Nah, kemudian kita klik define group. Untuk grupnya kita klik grup 1 di sini, kemudian di grup 2, continue. Kemudian test type-nya kita pilih man with naive, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Jadi untuk analisisnya, untuk hipotesis H0 kedua populasi identik, data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda secara signifikan. Untuk H1-nya, kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Nah, untuk pengambilan keputusannya, dari dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas, jika probabilitasnya lebih dari 0,05 itu H0-nya diterima. Jika probabilitasnya 0, kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, untuk keputusannya terlihat bahwa pada kolom ini asymptotic to tail untuk diuji dua sisi itu adalah 0,00. Nah,
Di sini didapat bahwa probabilitas itu di bawah 0,05, maka kesimpulannya H0 ditolak. Atau kedua populasi itu tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Nah, itu kesimpulannya ya teman-teman. Kemudian untuk soal selanjutnya tentang uji data 3 atau lebih sampai berhubungan atau dependen atau kita menggunakan uji Friedman. Nah, contoh soalnya sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasanya tersebut terdiri dari rasa coklat, rasa stroberi, keju, kelapa. Perusahaan ini mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut. Nah, kemudian dipersilakan kepada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Berikut adalah hasil penilaian ke 10 orang terhadap paket yang ditawarkan. Ini yang pertama ada konsumen 1 sampai 10, coklat, strawberry, keju, kelapa. Nah, ini pertanyaannya, dari keempat rasa tersebut, manakah yang memiliki mutu yang sama? Nah, lebih jelasnya kita langsung ke aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah memasukkan data-data yang kita perlukan di variabel view SPSS. Kemudian kita klik data view, seperti ini. Nah, seperti ini di bagian data view. Kemudian langsung kita klik analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Legacy dialog. Kemudian, nah kita pilih key related samples. Kemudian, semua variabel ini kita pindah ke test variable. Nah, ini untuk test type-nya kita uji Friedman. Kita klik OK. Nah, sudah seperti ini hasilnya. Nah, untuk analisisnya sendiri, seperti yang sebelumnya, untuk K0, untuk hipotesis, populasi dalam suatu blok identik. Keempat rasa biskuit tersebut mempunyai mutu yang sama atau penilaian yang sama. Kemudian H1 sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Nah, untuk pengambilan keputusannya sendiri, jika seperti sebelumnya ya teman-teman, jika probabilitasnya itu lebih dari 0,05, H0-nya diterima, dan jika probabilitasnya kurang dari 0,05, H0 ditolak. Nah, untuk keputusannya, dilihat bahwa dari hasil ini Friedman test, asimsiknya itu 0,00. Dilihat probabilitasnya kurang atau di bawah dari 0,05, maka kesimpulannya H0 ditolak atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan itu cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan yang lain. Atau dalam kasus di atas itu, satu jenis rasa mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan dari rasa-rasa yang lain. Oke, sekian dulu video dari aku teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.